Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Amarta Channel. Oke, di malam Senin atau malam Selasa ini seperti biasa kita akan membuat sebuah konten Q&A lagi tentang paranormal experience atau misteri-misteri pilihan yang sudah dipilih oleh kru-kru kita gitu guys ya. Oke, di sini seperti biasa ada Kang Ucup, Kang Julian sama Kang Iyam ya. Kang Iyam belum mulai udah ketawa aja. Lagi senang. Aksen. Wah, ya aksen guys gitu. Baru cair dia guys. Oke guys ya, sebelumnya makasih yang udah terus ngikutin Amarta Channel dan selalu nonton videonya walaupun masih agak sepi gitu ya. Dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Gitu. Langsung kita masuk aja ke pembahasan yang pertama. Pertanyaan ke-1. Penampakan manusia kerdil di Gunung Slamet. Menurut cerita masyarakat setempat, di Gunung Slamet sering terlihat penampakan manusia kerdil. Manusia kerdil ini dipercaya sebagai penunggu Gunung Slamet yang sudah hidup sejak lama. Warga kerap menemukan jejak kaki manusia kerdil di hutan Gunung Slamet. Bahkan ada juga warga yang melihat manusia kerdil ini. Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk menghilang dan terbang. Nah, apakah kalian percaya dengan mitos adanya manusia kerdil di Gunung Slamet ini? Gitu. Menurut kalian gimana? Mungkin itu manusia kerdil seperti apa suku Mante mungkin ya. Hampir sejenis. Iya, kayaknya. Iya, tapi itu bisa jadi sih maksudnya karena kan cerita yang ada di Gunung Slamet itu kan bukan satu dua orang aja yang sering nyeritain itu. Ya mungkin itu menurut beberapa orang ya bisa ada benarnya juga gitu. Oke. Ya, mungkin dari Iyam. Menurut saya ke manusia kerdil itu mungkin benar juga sih. Kebetulan ini ada yang nanya di salah satu video Amarta kemarin. Tuh. Benar juga menurut kata Jul. Tapi kalau misalkan kayak bisa terbang dan kayak bisa terbang Dan sama menghilang. itu wallahu sih. Kalau keadaannya emang ada. Menurut saya. Mungkin bukan menghilang ya karena ya dia kerdil nggak kelihatan mungkin ya. Iya, soalnya kan kalau di Gunung Salak itu kan lebih ke hutan-hutan gitu gini. Ya jangankan manusia kerdil, orang-orang segede kita aja itu bisa nggak kelihatan kalau di gunung-gunung kayak gitu. Kalau menurut saya mah kalau dilihat dari geologis ya. Kalau dilihat dari geologis gitu. Ya kita lihat aja kayak di Eropa orangnya tinggi-tinggi, terus di Asia ya kayak kita gitu ya, nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu pendek juga. Mungkin untuk manusia kerdil juga bisa aja gitu, yang maksudnya kan manusia kerdil tuh satu turunannya kerdil semua lah, bukan kayak orang-orang. Jadi tingginya tuh sampai 50 sampai 60 cm. Ya gitu kan. Jadi bukan Itu bukan kelainan gitu. Nah, Bukan kelainan kan, tapi emang manusia kerdil gitu. Iya. Emang ada gitu soalnya pernah ada yang menemukan si kerangkanya juga kan, kayak yang di mana? Yang manusia onggo bukan aborigen apa sih? Itu suku Mante. Kayak suku Mante gitu, tapi ada lagi yang di Pulau Jawanya teh apa gitu. Ya mungkin bisa jadi itu bukan penunggu di sana ya, lebih ke ya kalau di kota-kota mah warga mungkin ya. Jadi kebetulan si Si warga suku manusia kerdil itu udah tinggal di hidup, sana kayaknya gitu. sama menjauhi teknologi kan Betul. biasanya. berarti kalian percaya adanya dengan manusia kerdil? Ya, Gitu, percaya. di Gunung Slamet. Percaya nggak percaya sih Oke. gitu. Jadi tengah-tengah gitu. Ya namanya. tengah-tengah lah. Oke guys, gitu untuk pertanyaan manusia kerdil. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua ya. Kita agak cepat aja ya guys, udah malam soalnya. Telaga Warna di Gunung Gede Pangrango. Bagi pendaki yang memilih jalur pendakian via Cibodas dan melewati pos bernama Telaga Warna, di sana ada sebuah cerita mitos terkenal yang beredar di kalangan pendaki. Berdasarkan cerita mitos tersebut, pendaki yang melihat ikan berloncatan di permukaan air, konon segala doa dan keinginannya akan terkabul gitu. Apakah betul? Kalau menurut saya sih itu lebih ke mitos ya. Cuman kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi, emang di Gunung Gede Pangrango itu hal-hal mistisnya itu masih sangat kuat. Nah, kata warga sana juga katanya kalau misalkan kita pengen kaya itu ada tempat kayak Curug pesugihan gitulah. Curug ya? Ada Curug pokoknya di tempat katanya itu juga sih. katanya ya Sumber itu air. kata warga sananya.
Terus cerita di sana juga ini yang sering familiar ya ceritanya, kayak misalkan nih kita mendaki 3 orang. Nah tiba-tiba pas turun ke sana warga lihatnya 6 orang. Oh, ada yang kayak gitu. Iya, jadi misalkan si itu dia ngerasanya ya cuma 3 orang. Tapi si warga yang lihat si orang-orang mendaki itu lebih dari 3 orang. Nah, itu sering terjadi hal yang kayak gitu di sana. Gunung Gede. Tapi pribadi sendiri pernah mendaki? Kalau pribadi ya saya pernah. Oh, pernah. Ngalamin sesuatu hal yang aneh nggak waktu di sana? Oh banyak. Salah satunya di tenda nih ya. Di tenda aja lagi berdua nih. Si tendanya tuh itu di pos apa namanya? Itu pos 3. Pos 3. Cuman nggak lewat Cibodas, lewat Gunung Putri waktu itu kebetulan. Si base campnya tuh. Nah ini si tendanya tuh jadi diem tapi kayak ada yang ngangkat gitu gini. Jadi yang tadinya tidurnya di ujung-ujung jadi di tengah. Jadi kayak ada yang apa namanya? Ini tenda kan gitu ya posisinya. Gitu jadi posisi. Iya. Tapi pas dilihat si tendanya masih itu sama aja. Masih utuh. Jadi si pengalaman si patoknya masih nempel gitu. Itu kejadian yang dialami sendiri. Iya. Oh, itu mah asli real. Iya. Kalau saya mah ini surupan sih, juga. Kalau tentang Talaga Warnanya mah kurang tahu ya. Kalau tentang Talaga Warnanya mah cuma kalau misalkan disangkut pautin sama kalau lihat kayak gitu kita bakal dapat rezeki banyak gitu. Iya, kalau misalkan kita ngelihat ada ikan yang keluar dari Talaga. Nah, sebenarnya mah kita lihat itu aja udah disebut rezeki ya tuh. Iya. Soalnya kan jarang-jarang ada yang bisa lihat fenomena kayak gitu. Cuman itu telaganya emang disebut telaga apa namanya? Talaga Warna. Telaga Warna emang apa ya? Jadi tempatnya tuh warnanya tuh hijau pekat gini. Si telaganya tuh ya apanya kayak rawa-rawa gitu. Kayak tuh kau putih bukan? Enggak, lebih ke Hijau. Oh, hijau. Jadi hijaunya tuh hijau pekat. Tapi bersih si airnya gitu. Dan cuman jarang ya ikan yang keluar gitu. Jarang. Sempat foto-foto di sana juga ya nggak pernah sih lihat ikan kayak gitu. Sama yang terkenalnya mah di surkannya itu Surya Kencana. Dulunya tuh emang tempat perang katanya. Ya karena mitosnya di situ tuh tempat persembunyiannya kalau nggak salah ya. Kalau setahu saya itu Prabu Siliwangi waktu menghadapi kerajaan Islam katanya. Gitu. Jadi Cuman beberapa tahu dikit, banyak versi sih. Jadi ada versi juga yang menyebutkan kayak itu kan waktu zaman Pajajaran ya. Jadi waktu itu pas kerajaan Pajajaran mau apa ya sebenarnya tuh mau runtuh gitu ya. Nah diterusin sama yang namanya Raden Surya Kencana gitu. Nah jadi katanya pas waktu kerajaan Pajajarannya mau runtuh, masih apa ya kayak prajurit itu yang di Pajajarannya itu tak disuruh larinya ke gunung itu. Jadi kayak tempat persembunyian lah itu. Cuman ya itu. Tapi ada aturan tersendiri nggak kalau misalkan kita itu kan posisinya di puncak Gunung Gede Pangrango kan? Ada aturan tersendiri nggak kalau misalkan? Ada sih aturannya. Jadi menurut mitos, bukan mitos sih, banyak yang bilang juga diusahakan kalau misalkan lewat maghrib jangan langsung pulang. Jadi misalkan kalau mau turun nih abis isya, jadi jangan pas maghrib. Katanya kalau misalkan kita turun ngelanggar aturan kayak waktu maghrib kita pulang ya. Nah itu sering kejadiannya kayak kita nih perasaan waktu naik lewat sini tapi pas pulang kemana, nah, kayak gitu. Kayak dulu nih waktu kita mau berangkat isya, iya, yang turun dari atasnya kan pada kesurupan. Banyak itu yang kesurupan. Oke, tapi sebentar ini di sini kita ngobrol nggak bertiga. Oh iya. Kasih kesempatan untuk nggak ada celah Gimana Yam Nah, menurut saya emang benar misalkan mitos ngelihat apa ikan loncat di Talaga Warnanya kan katanya bisa mengabulkan semua segala yang diinginkan. Balik lagi ke pikiran kita sih yang mengabulkan mah cuma yang di atas. Makanya jangan terlalu percaya dengan mitos-mitos tersebut. Tapi itu maksudnya ikannya gede atau gimana? Ya walau-walang saya itu yang lihat itu maksudnya yang dari pertanyaan itu. Ya intinya ngelihat ikan gitu. Ikan aja, ikan keluar dari air gitu, Kan, gitu. Ya, sebenarnya mah kita bisa ngelihat momen itu aja udah rezeki gitu. Ya cuman kan secara logika ya, itu kan kalau menurut saya sih
kalau cuma ikan keluar dari air nggak ada keanehan, kan itu di tempatnya. Oke. Mungkin Kecuali kalau disambungkan misalkan nggak, contohnya lihat ikannya gede atau misalkan berwarna apa kayak gitu. disambungkan sama mitos-mitos zaman dulu mungkin karena kan ada juga kayak mimpi misalkan mancing ikan di Petri Gede itu bisa mungkin ke situ. Ya, bisa jadi. Oke guys, gitu untuk apa ya pembahasan tentang Telaga Warna di Gunung Gede Pangrango. Ternyata banyak misteri-misteri yang terjadi di Gunung Pangrango. Mungkin kalian pernah ngalamin salah satunya, boleh tulis di kolom komentar. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya guys ya. Ini agak melenceng sedikit. Ini kejadiannya ada di Indonesia, di Sleman. Lambang misterius UFO di Sleman diapit 3 bukit. Sebelumnya diberitakan warga Sleman, Yogyakarta dihebohkan oleh tanda misterius di pesawahan yang muncul usai angin kencang. Warga setempat meyakini tanda yang dibentuk lingkaran raksasa tersebut sebagai pendaratan pesawat UFO dari planet lain. Lambang tersebut berbentuk lingkaran diameter 70 meter. Di tengah lingkaran raksasa tersebut terdapat lambang misterius. Tanda tersebut dibentuk oleh hamparan padi yang rebah setelah angin kencang tersebut. Mau lihat nggak gambarnya? Boleh. Nih kayak Boleh. gini. Sorry ngalap kayak football anjing nih. Dikit aja ya. Nah, Oh iya. Oh, kalau menurut saya mah apa ya? boleh dilihat ya guys. Udah tahu itu. Oke, Kalau menurut itu saya menurut kalian mah ini- gimana, itu terjadi karena alam? Kan itu banyak yang bilang peneliti itu sama puting beliung tuh Iya, atau angin tornado. bisa. Tapi anehnya angin tornado kalau misalnya itu gara-gara angin atau alam itu bisa melakukan lingkaran yang simetrisnya itu bentuknya itu bagus gitu. Iya. Nah, menurut kalian itu gimana? Kalau menurut saya mah bisa faktor alam, juga bisa didukung dengan buatan manusia yang ada di warga di situ. Jadi misalkan udah kebentuk seperti itu misalkan ya, tadinya nggak simetris, cuma karena emang wah ini bisa nih buat ya alam gitunya, mungkin sama warga di sana dibentuk lagi, Iya. dirapihin lagi atau gimana gitu kan, bisa aja sih. Kan kalau warga saya setempat mah. juga bingung. Nah kan kayak ini aja, kayak contoh siapa yang diberita teh yang menyembunyikan bahwa dia teh membunuh istrinya selama berapa puluh tahun, ini tahu-tahu kan sekarang dia mengaku sendiri dia udah membunuh istrinya. Gitu. Iya, kalau menurut saya sih kalau misalkan ini disebut apa bekas UFO, kurang setuju. Iya, kurang setuju soalnya ya bisa jadi itu apa namanya buatan-buatan tangan kreatif. Biasanya kan ya yang namanya sosmed atau misalkan foto kan bisa aja apa ya dibikin biar rame gini. Iya, soalnya Ini kejadiannya udah lama sih, 2011. Iya, soalnya kalau misalkan kita membicarakan masalah UFO ya, ini kan menjadi sebuah paradigma gini. Jadi di kalangan orang-orang banyak kebenarannya kan itu belum tentu apa? Belum tentu Ada iya. faktanya, Jadi belum buktinya. ada bukti fakta yang Valid. nyata kalau iya valid, kalau misalkan ya apa, jangankan di Indonesia ya, di dunia kalau ada UFO kayak gitu. Ya, jadi Itu bisa jadi buatan orang sih kalau menurut saya. iya. Dilihat dari Jawabannya udah kejawab dari iya, Pucuk sama. dilihat dari gambarnya itu kayak niat banget gitu maksudnya. bikinnya. Iya, kecuali kalau misalkan biasanya taruhlah bukan bekas UFO ya, Iya. bekas helikopter ya misalkan. Kan hancur semua. Nggak akan mungkin simetris si bentuknya gini. Iya. Pasti kan ada yang posisinya berantakan, Iya. karena kan anginnya kan pasti kencang. Sama itu Gitu. juga kan masih ada padi yang berdiri kan. Masih. Iya. Kalau ibarat UFO datang gitu kan, nggak mungkin langsung plug gitu kan, nggak mungkin. Pasti kayak helikopter, jadi Iya. pasti semuanya pada nunduk gitu loh padinya gitu. Ini mah masih Jadi ada kalau yang berdiri, jadi kalau masih kalau untuk kelihatan. hal-hal yang apa ya, hal itu kalau itu buatan UFO saya kurang setuju sih. Iya, karena UFO-nya tersebut juga masih misteri. Iya. Belum terpecahkan sampai saat ini guys gitu. Oke, ini hanya pendapat kita aja gitu guys. Kalau misalkan kalian punya pendapat, monggo gitu. Kita langsung ke pertanyaan keempat. Kalian pernah dengar homunculus itu artinya itu manusia kecil gitu. Jadi homunculus itu sebagai Dari telur ada ayam, bukan? yes, jadi Manusia setengah sperma badan. enggak Oh, sperma manusia dimasukin ke sel telur dan itu berubah menjadi makhluk. Mau lihat gak videonya? Boleh. Ada nih. Nanti bisa ditunjukin? Bisa nih kita lihat dulu aja videonya.
kebetulan di Это sebentar ya. с тем, что было время. Шприцов не было. Все-таки самый оптимальный способ. Nah ini kan posisinya dimasukin. Iya. И, как я уже сказал, эксперимент проходить практически по тому же Oke, плану. intinya ini dimasukin, kita percepat aja ya. Внешних признаков. Jadinya Nah, gimana? ini dibuka setelah 2 minggu. Так. Keluarlah makhluk kayak gitu. Oh, Что-то интересное. Так, ну-ка. ada tulangnya itu. Nah, Oh itu dia. Так, ну что можно сказать? Ну, вроде бы он у нас мертвый. ini Oh. salah satu Здесь есть apa ya bisa dibilang peneliti asal Rusia. вроде бы это похоже на Kalau menurut saya sih lebih ke embrio sihnya. отверстие в задней части тела, Iya. я его вижу. Ну, возможно, это Ya meskipun hidup kan maksudnya nggak bertahan sama kayak kita misalkan buat berapa sampai berapa puluh tahun gitu kan. Yang kayak gini mah kan cuma Ada yang dekatnya ibaratnya nggak? embrio aja gitu kan. Nah, dimatiin karena ngeluarin cairan gitu nyemprot jadi ke seorangnya dimatiin lalu dipukul sama buku gitu. Nah, menurut pendapat kalian tentang eksperimen-eksperimen kayak gitu tuh ilegal kan ini sebutnya? Iya, tapi itu kalau menurut Gimana saya sih tuh? itu cuma konten doang. Konten doang. Iya, bukan real. Soalnya itu tadi dari cara mecahin telurnya aja itu kan dihalangin sama tangan. Oh, iya. Nggak kelihatan si telurnya dipecahin kayak gitu. Ya itu sih emang Cuma real konten Just aja. konten. real konten. Nggak akan mungkin lah maksudnya Dan kalaupun dari telur ayam disatuin Sama sama manusia. yang lain nggak akan mungkin. dan kayak kalaupun gitu. iya gitu misalkan emang benar hidup gitu nya Iya. maksudnya sok we, biar hidup gitu. Soal Kenapa ada harus kelanjutannya, dimatiin? ada Iya. kelanjutannya diurus jadi itu makannya tuh ngambil proteinnya aja. Iya. Dan itu jadi gede cuy, disimpan di dalam air katanya. Tapi sampai Walau-walau. sekarang bisa hidup bertahun-tahun enggak kan gitu. Tahu sih Iya. ada kelanjutan tentang homunculus. Nah, kalau misalkan itu si homunculus itu bisa hidup sampai dewasa lah ibaratnya kan ngeri aja. homunculus itu mah cuma embrio lah ibaratnya, embrio dalam kandungan lah kalau di manusia mah gitu kan. Kalau misalkan bisa hidup sampai Iya. ini mah ya nggak apa-apa biar hidup aja, kita udah siap-siap ada tembakan aja gitu. Iya. Maksudnya kan Enggak, soalnya gini kan, jangankan yang kayak gitu ya, binatang yang spesiesnya langka aja kan pasti semua orang pada pengen menghidupkan mengabadikan lagi si gitu. fotonya, terus memastikan bahwa si spesies itu tuh Masih benar-benar ada. masih ada gini. Nah itu kan dari hewan aja ya, ini masa yang kayak gini nggak banyak orang yang pengen Gitu. ngabadiin, kan itu cuman si konten itunya doang. Daripada Gitu. ngembangin manusia mah pogo loba kene gitu. Nggak sih, binatang-binatang langka dikembangkan hidup deui gitu. Jangan kalau yang kayak gini nanti dadanya nyala. Iya, ya itu mah Ultraman. Cing. Dadanya nyala. jadi itu mah gabut kayaknya, jadi kan biar sih. apa ada konten yang Kala-kala. beda kayak gitu. Oke, guys, itu Tembak. tentang homunculus, tentang manusia eksperimen menurut kita guys ya. Oke, langsung ke pertanyaan kelima. Ini balik lagi ke misteri di Indonesia, oke guys. Sumpah pocong. Gitu. Sumpah pocong merupakan salah satu ritual untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Sumpah ini diambil oleh manusia dengan menggunakan pakaian ciri khas pocong, yaitu kain kafan. Sumpah ini tak jarang dipraktikkan dengan tata cara yang berbeda. Misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi, tetapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk. Sumpah pocong merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Iya. Masyarakat percaya apabila keterangan atau janjinya tidak benar, maka si pelaku sudah bersumpah akan mendapatkan hukuman atau laknat dari Tuhan. Iya. Nah, menurut kalian tentang sumpah pocong itu? Kalau kata saya mah mending ya daripada sumpah pocong gitu nya udah we sumpah di atas Al-Qur'an gitu. Di bawah Al-Qur'an ya, di bawah. Tapi kan ini mah apa adat istiadat kan namanya.
masih banyak orang yang mempercayai bahwa ini untuk misalkan nggak ngaku-ngaku ya udah mungkin dengan cara terakhir mungkin. Iya. Ya sama itu juga kan diadakannya untuk buat cara ini, membuktikan apa kayak namanya? gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi disebut apa dapat laknat kayak gitu ya Dapat itu hukuman. iya kan karena kalau misalkan si orangnya itu salah ya pasti dapat, nggak harus kita sumpah pocong juga pasti itu kayak gitu. Cuman mungkin biar lebih memastikan, terus biar si orangnya itu kelihatan dia jujur atau enggak. Sama itu juga kan diadain sumpah pocong karena kepentingan umum gitu, bukan kepentingan pribadi sebenarnya. Iya, soalnya kan banyak orang yang sering ucapin sumpah padahal ya kebuktiannya Bullshit. tahu lah kayak gitu. Wush. Ya contohnya Iya. Oke, berarti kalian percaya akan adanya sumpah pocong itu berlaku lah. ya kalau Kalau sumpah pocongnya ya, mah kadang ada. gini Cuma si laknatnya itu enggak ini bukan karena emang sumpah pocongnya, tapi emang karena udah ya mungkin karena dia ngebohongnya gitu. Cuman dulu sempat ada cerita kayak gini nih. Misalkan nih sumpah pocong, kalau yang ngebohong dia jadi pocong katanya gitu. Film. Ya di film-film kan. Nah kalau hal yang kayak gitu saya kurang setuju kayak gitu. Berarti beda secara penjelasan aja ya. Iya, jadi ya lebih ke kayak kita sumpah Al-Quran kayak gitu. Ya jangankan disumpah pocong ya, kita udah disumpah Al-Quran aja kadang banyak orang yang berani. Wow. Ya sih. Dia bohong karena pengen nutupin kebohongannya. Iya. Jadi dia ya udah sok sumpah Al-Quran, kan nggak tahu di belakangnya. Di dunia mah Gitu. di dunia mah masih di tangtayunan ku Gusti Allah gitu nya. Iya. Tapi di akhirat mah bukan Bertanggung jawab Iya, seperti itu. Seperti apa? Ya silakan. seperti Seperti apa? Anda Seperti diam para terus. koruptor. Oh. Itu ada urusan yang Oh, kalau itu mah sumpah makanan sehari-hari gitu. Udah. Oke, kita tutup. Langsung ke pertanyaan ke-6. Dilarang menyapu di malam hari. Mitos tentang kebiasaan menyapu di malam hari kerap kali menjadi perbincangan yang menarik gitu. Menyapu Iya. di malam hari dianggap membawa ketidakberuntungan dan energi negatif ke dalam rumah. Menyapu di malam hari diyakini dapat mengundang roh jahat, membuka pintu bagi keberuntungan yang buruk dan mengganggu ketenangan makhluk gaib. Iya. Gimana tuh guys? kalau menurut saya masih mitosnya. Udah rumahnya maksudnya teman ada Ini sering ada- sapu-sapu malam. Iya. udah tergantung ay misalkan nggak ada tamu mah ya buat apa sapu-sapu gitu. Iya. Tapi ay misalkan di rumah bakal aya tamu nya piraku pabalatak diantepkeun kan Iya. nya sapu beberes gitu. Ya katanya kata orang tua zaman dulu Iya. itu jangan sapu-sapu tengah malam, katanya bisa ada yang ngikutin nih. Nah pengalaman pribadi saya, jadi maksudnya kalau dulu pernah sapu-sapu tengah malam, ya alhamdulillahnya nggak kejadian, cuman pernah satu waktu ngedengar suara kayak orang yang lagi nyapu. Itu posisinya lagi bukan lagi sendiri, lagi nginep di rumah temen. Jadi yang lain pada tidur, saya sendiri yang belum. Nah di ruang tengah kayak ada yang nyapu. Jadi tengah-tengah malam kadang nyapu, nggak lama dari situ. Jadi kan si pintunya tuh bukan si dari ruang tengah ke kamarnya tuh nggak pakai pintu gini. Jadi kayak pakai hordeng gitu. Nah pas ngedengar ada yang nyapu kan kaget, penasaran jadi siapa yang nyapu malam-malam gitu. Awalnya mah nggak terlalu panik, cuman pas paniknya itu tiba-tiba si hordengnya buka sendiri. Anjir. Nah itu yang bikin paniknya. Nah kalau hal yang kayak gini ya percaya nggak percaya sih. Harus gitu. ngalami dulu ya intinya. Iya, jadi ya sebagian orang ada yang percaya, ada yang enggak. Oke, Gitu. seperti ada Kalau dan menurut- ucup lah gitu. Kalau kan. menurut Iya. saya mah kan kayak kata orang tua zaman dulu nggak boleh nyapu di malam hari. Pamali. Karena malam hari dunia gaib Iya. Iya, harus. gaib Iya, itu harus. berkeliaran. Cenah kadang bisa kesapukeun cenah. Sika. Tupak. Ya mungkin ambil kata-kata sederhana aja ya. Ya ngapain nyapu-nyapu tengah malam gitu, Iya, kenapa nggak dari siang kayak gitu? Ya bisa jadi ngeganggu orang yang lagi tidur. Kayak itu sih maksudnya. Yang kita nggak boleh nyapu tengah Kalau malam. saya mah tuh. ngalamin mah itu nggak boleh gunting kuku di malam hari. Bukan nggak boleh gunting kuku di malam hari, tapi dekat rokna nih. Ini kan gunting kuku gitu kan. Kenapa? Kenapa? Katanya ada yang ngikutin, itu mah pernah ngalamin gitu.
malam-malam dah ngaranna isu kan rek ieu bisi lagi Jumatan gitu bisa teka buru gue nunggu malam-malam teh kekeprok gitu. Teh jam 2 peuting aya nu nutur gitu ya. Mitos sih itu kan kayak nyapu malam. Ya Anda mitos belum mengalami. Abi mah kan terus ngalaman gitu. Enggak kata orang zaman dulu kan bukan hanya menyapu yang tidak boleh dilakukan malam hari. Kayak banyak. Membeli garam, membeli jarum, silet itu kan enggak boleh. Bukan Tapi emang sebenarnya bukan kita harus percaya atau enggak, tapi ya sebaiknya diikutilah saran-saran yang udah ada gitu ya. Soalnya dulu kebaikan sendiri. Ya dulu juga pernah ini mah asli kejadian real. Mukul-mukul tembok tengah malam. Frustasi. Enggak, sengaja jadi kayak kalau di meja mah tatalu lah nya bahasa Sundanya mah. Oh. Nah, gitu. 2 tambah 2 4 5 tambah 5 5. Nah, kan si temboknya tuh jadi pinggir rumah gini. Jadi tembok tak kesananya tuh kayak apa ya sebenarnya kebun lah gini nya. Nah, dipukul-pukul aja tengah malam tuh jam 10-an aja. Duk gitu aja. Pertama enggak, pas kedua duk. Ternyata di belakang mukul juga. Waduh. Ya, ada yang ngikutin. Duk. Ya udah wes sama saya tuh dipukul lagi si temboknya. Jadi ujung-ujungnya saling balas gini. Ya, kolaborasi. Soalnya kan ada orang. Soalnya kan waktu itu kejadiannya masih kecil, jadi kan belum tahu itu apa. Itu ulahan tuh atau enggak. Jadi ya saya pikirnya, wah ini orang yang jahil ya udah we dibalas lagi gitu. Oke guys, gitu ya. Banyak misteri-misteri di Indonesia Ya. yang belum bisa diobrolin gitu. Tapi nanti selanjutnya kita bahas. Kita langsung ke pertanyaan terakhir ini ya. Larangan memakai baju warna hijau di pantai selatan Jawa. Mitosnya, salah satu mitos yang terkenal di Indonesia adalah mitos larangan memakai pakaian atau atribut berwarna hijau di sekitaran pantai selatan Jawa. Mitos larangan berpakaian warna hijau di pantai selatan sudah melegenda pada masyarakat Indonesia. Konon jika terdapat pengunjung yang nekat menggunakan pakaian hijau, dia dapat dijadikan sasaran oleh itulah. Gue nggak mau nyebutin namanya. Kanjeng Untuk ditarik ke dalam istana gaib. Ya. Dan selain itu orang itu juga akan dijadikan sebagai salah satu pelayannya. Iya. Nah, percaya nggak? Ya mungkin kurang sih. Pelayan apa itu tuh? ya mungkin itu terlepas mitos atau fakta ya saya lebih ke kita harus menjaga adab-adaban gini. Maksudnya kan itu aturan yang dibuat Di penduduk sana kan. Misalkan kita nggak boleh pakai baju hijau, itu terlepas mau percaya atau enggak ya kita lebih baik ya ikuti aja lah gitu, maksudnya yang dilarang sama warga sana kayak gitu. Kalau menurut saya mah lebih ke ini sih, kalau misalkan kita ke bawah arus, kalau hijau itu nggak kelihatan lah ibaratnya. Kalau misalkan kita ke bawah arus gitu ke laut ya, si warna hijau teh jadi samar lah di air laut mah gitu, hijau biru lah kayak gitu teh. Jadi itu mungkin karena takdir kalau menurut Iya. gitu, bukan karena sesuatu hal yang berhubungan dengan Karena kan itu katanya hilang kan, ya dah si tim SAR aja nyarinya susah gitu, si maksudnya teh. Iya. Karena nyaru lah itu warnanya. Kalau kita misalkan warna hitam gitu kan bisa kelihatan lah gitu, oh itu apa, itu sampah atau apa itu gitu. Ya pokoknya mau kita pakai warna hijau mau merah ya sebaiknya kalau misalkan main di pantai jangan Ya, terlalu hati-hati tengah lah. gitu maksudnya. Ya mending di pinggir aja gitu. Ya jadi lebih ke udahlah ikutin aja gitu. Mau renang mau dah Kita berikan kesempatan untuk Bapak Rafli. Beda, soalnya bingung anjing norek dijawab geus di jara Rafli. Wah anjing. Goblok pikiran sarua tadinya. Kan harus punya pemikiran sendiri. Ini kan pikirannya udah kepikiran kan erek ngejawab eta, cuman telat gitu. Jadi intinya weh, mitos atau fakta? Ya jawabannya udah ada di Ucup sama Ju. Menurut Anda? mitos. Oke, udah cukup. Kenapa itu? Kenapa bisa mitos? Harus mentaati peraturan yang udah ada di sana. Ya udah jangan cari aman lah tuh sugesti kan nanti misalkan jadi sugesti juga ijo anjing tenggelam enggak kan? Ya tapi kan pertanyaannya ada orang yang percaya dan enggak. Aku enggak percaya aku jawab. Anjing Gua mau dicoba. nah itu can bunga. Geus ketemu kan. Ya itu sih lebih ke mitos, cuman ya kita harus menghargai aturan yang ada di sana. Udah melegenda lah, itu udah dari dulu. Iya, soalnya kalau kita nyebut fakta kan takut salah juga, terus belum ngalamin juga gitu. Sama warna hijau teh kan identik dengan pakaian si Kanjeng Ratunya itu. Oh sorry.
ya itulah pokoknya. Gitu. Oke guys, udah cukup. Ada yang mau ditambahin? Nggak ada? Udah. Oke. Oke guys, mungkin segini aja buat ya segmen Q&A Paranormal Experience kali ini. Kalau misalkan ada pendapat kalian masing-masing berbeda dengan kakak-kakak di sini, boleh tulis di kolom komentar. Ada yang mau ditambahin? Cukup. Bapak Ramli. Cukup. Udah. Oke guys, Kayaknya ya segitu semoga aja. bermanfaat untuk video kali ini, dan ada apa ya pesan yang diambil dari video kali ini juga. Kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian suka boleh like, kalau misalkan kalian nggak suka boleh dislike. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Amarta ini dengan cara like, comment, share, and subscribe gitu. Dan jangan lupa juga nonton video-video lainnya Amarta Channel, ada di playlistnya masing-masing guys ya. Itu aja, mungkin selamat bertemu di minggu berikutnya. Saya Kang Fajar, Kang Julian, Kang Ucup, sama Kang Rami. Amarta Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih, bye.